Kali ini kita akan coba latihan mengenai persamaan diferensial orde 1, penyelesaian persamaan diferensial orde 1. Di video sebelumnya sudah saya share penyelesaian dengan integrasi secara langsung, kemudian juga dengan pemisahan variabel. Ya, jadi yang belum menonton videonya disarankan menonton dulu ya videonya, karena penyelesaian dengan substitusi ini adalah penyelesaian yang digunakan ketika penyelesaian dengan integrasi langsung maupun pemisahan variabel tidak bisa digunakan dalam penyelesaian permasalahan. Ya, jadi yang belum nonton silakan nonton videonya sebelumnya dulu. Baik, di sini kita akan masuk latihan untuk penyelesaian persamaan diferensial orde 1 dengan substitusi Y sama dengan Vx. Di sini diberikan soal bahwa dy per dx itu sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dibagi dengan xy. Kalau dilihat dari soalnya, penyelesaian seperti ini diselesaikan dengan integrasi secara langsung tidak akan bisa, ya. Kemudian dengan pemisahan variabel juga tidak bisa. Kenapa? Karena variabel x dan y-nya itu akan selalu mengikuti. Sehingga dengan kedua penyelesaian sebelumnya ketika tidak bisa dipergunakan, maka kita coba menggunakan yang namanya substitusi y sama dengan Vx. Ya. Nah, untuk bentuk y sama dengan Vx di sini, maka bisa kita peroleh turunannya dari y sama dengan Vx. Di mana y kita coba turunkan kedua ruas ya, ruas kiri dan ruas kanannya. Maka turunan dari y adalah dy per dx, kemudian Vx. Nah, ini turunan parsial sehingga menggunakan metode penyelesaian turunan parsial. Maka kita peroleh adalah V ditambahkan dengan turunan X adalah 1, maka V dikali 1, kemudian ditambah X, kita kalikan dengan turunan V-nya, yaitu dV per dx. Ya, maka kita bisa menggunakan persamaan ini untuk kita substitusikan ke persoalan yang kita miliki. Ya. Maka di sini untuk contoh yang kali ini kita bisa tuliskan dy per dx berarti sama dengan yang ini ya, V plus X dikali dV per dx. Ya, maka saya bisa tuliskan di sini adalah V ditambah X dV per dx itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi dengan XY. Nah, di sini variabel Y kita substitusikan ya, di mana Y itu sama dengan Vx. Atau bisa saya tuliskan berarti di sini tetap V plus X dV per dx ditambah sama dengan X kuadrat, Y kuadratnya berarti sama dengan Vx kuadrat. Atau bisa saya tuliskan V kuadrat X kuadrat. Ya, begitu juga dengan ini X dikali dengan Y. Y adalah Vx, maka di sini adalah V dikalikan dengan X. Kemudian tinggal kita sederhanakan, maka ini V ditambah X dV per dx ini sama dengan, nah ini sama-sama memiliki variabel X kuadrat, maka bisa saya keluarkan X kuadrat itu berarti sama dengan 1 ditambah V kuadrat dibagi dengan penyebutnya ini X dikali V dikali X, maka saya bisa tuliskan X kuadrat dikalikan dengan V ya. Atau ini X kuadratnya habis bisa kita coret ya. Maka di sini bisa saya tuliskan lagi maka X dV per dx itu sama dengan 1 plus V kuadrat dibagi dengan V dikurangi dengan V ya. Atau kita samakan penyebutnya, maka menjadi X dV per dx itu sama dengan
1 plus V kuadrat per V dikurangin, kita samakan penyebutnya V, maka di sini adalah V kuadrat. Maka sederhanakan lagi menjadi X dikali dV per dx itu sama dengan penyebutnya sama-sama V. Maka ini habis ya, tersisa adalah 1. Maka di sini kita punya bentuk X, saya tuliskan lagi X dV per dx ini sama dengan 1 per V. Nah, bentuk seperti ini bisa diselesaikan dengan pemisahan variabel. Ya, artinya di sini ada dua variabel saja, yaitu variabel V dan variabel X ya. Maka kita pisahkan. Misalkan di sini untuk yang dV, di sini untuk yang dx. Maka dV berarti di sini dikalikan dengan V. Untuk yang dx dikalikan dengan 1 per X. Sehingga tinggal kita integralkan. Ini berarti menjadi V kuadrat per 2, kemudian sama dengan ini menjadi integral per X adalah ln dari X plus C. Nah, di sini kita ketahui V kuadrat, kita kan di sini diminta harus ada variabel Y dan X ya. Sedangkan di sini masih berbentuk V. Dari persamaan substitusi kita miliki Y sama dengan Vx. Atau bisa saya tuliskan V itu sama dengan Y per X. Maka ini bisa kita substitusikan untuk variabel V-nya. Maka di sini V kuadrat per 2 bisa saya tuliskan Y per X kuadrat dibagi dengan 2. Sama dengan ln X plus C. Atau bisa saya tuliskan juga di sini adalah Y kuadrat per 2X kuadrat sama dengan ln X plus C. Ya. Atau boleh disederhanakan lagi, Y kuadrat berarti sama dengan 2X kuadrat dikali ln X plus C. Ini adalah penyelesaian untuk persoalan yang pertama. Oke, selanjutnya untuk persoalan yang kedua, diketahui adalah dy per dx itu sama dengan x plus 3y dibagi dengan 2x. Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan integrasi langsung ataupun pemisahan variabel. Ya, nanti bisa dibuktikan sendiri. Maka penyelesaian yang digunakan adalah dengan melakukan substitusi Y sama dengan Vx. Sehingga bisa kita tuliskan di sini dy per dx itu berarti sama dengan V plus X dV per dx itu sama dengan X plus 3. Ini langsung aja ya disubstitusi ya. Y sama dengan Vx. Maka saya bisa tuliskan di sini adalah Vx. Sehingga ini sama dengan dibagi dengan 2x. Ya. Kemudian kita sederhanakan lagi. Maka V ditambah X dV per dx itu sama dengan, ini X-nya bisa kita keluarkan. Sehingga menjadi 1 ditambah 3V. Kemudian di sini dibagi dengan 2x. X-nya ini bisa kita coret habis, maka tersisa adalah V ditambah X dikali dV per dx itu sama dengan 1 plus 3V dibagi dengan 2. Nah, maka bisa saya tuliskan lagi di sini menjadi X dV per dx itu sama dengan 1 plus 3V per 2 dikurangi dengan V. Kemudian berarti saya bisa tuliskan X dV per dx itu sama dengan 1 plus 3V per 2 dikurangi, berarti di sini menjadi 2V per 2 ya. Atau berarti kita sederhanakan lagi, maka di sini X dV per dx sama dengan, itu penyebutnya 2, 3V dikurangi 2V, maka tersisa V, yaitu berarti 1 plus V. Nah, ini bentuk seperti ini bisa kita selesaikan dengan
pemisahan variabel, yaitu ada variabel V dan variabel X. Maka bisa saya tuliskan, tulis lagi di sini ya, berarti X dikali dV per dx itu sama dengan 1 plus V dibagi dengan 2. Misalkan di sini untuk yang koefisien dV, berarti di sini bisa saya tuliskan 2 per, kita pindah yang variabel V ya, untuk yang di sebelah kanan adalah variabel X. Maka di sini adalah 1 per X dx. Ya. Tinggal kita integralkan. Maka integral dari 2 per 1 per V dV itu adalah 2 dikali dengan logaritma natural dari 1 plus V. Sama dengan, berarti ini adalah ln X ditambah dengan C. Ya. Tinggal kita sederhanakan ya dengan identitas logaritma natural, maka saya bisa tuliskan ln dari 1 plus V kuadrat ya. Karena 2 di sini berarti sama dengan kuadratnya, pangkat 2-nya ya. Identitas dari logaritma natural. Kemudian kita sederhanakan lagi. Nah, di sini di ruas kiri dan ruas kanan kita sama-sama memiliki logaritma natural. Nah, ini bisa kita hilangkan logaritma naturalnya ya. Kan kita ketahui bahwa logaritma, misalkan kita punya logaritma A natural A sama dengan B ya, maka ini adalah sama dengan, berarti bisa saya tuliskan A itu sama dengan E pangkat B ya. Atau ini bisa kita terapkan di persoalan kita, di mana ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Maka ln, berarti ini saya bisa tuliskan, berarti ini 1 plus V kuadrat, berarti itu sama dengan E pangkat ln X ditambah C. Ya, ini bisa kita tuliskan lagi 1 plus V kuadrat. Nah, ini kita pisahkan ya, berarti E pangkat ln X ya sama aja dikali dengan E pangkat C. Ya. Lalu kita sederhanakan lagi, ini menjadi 1 plus V kuadrat. Nah, ini eksponensial pangkat logaritma, maka habis, tersisa adalah X. Nah, ini E pangkat C ini adalah konstanta juga, maka bisa saya tuliskan menjadi konstanta juga, atau saya tuliskan di sini C, boleh ya. Karena kan E pangkat C ini adalah konstanta yang kita tidak tahu nilainya. Maka saya juga bisa tuliskan ini misalkan adalah C besar atau konstantanya ya. Maka ini bisa saya sederhanakan lagi 1 plus. Nah, sekarang V-nya ini kita substitusikan. Kita ketahui bahwa V itu sama dengan Y per X. Maka saya bisa tuliskan 1 plus Y per X kuadrat sama dengan C dikalikan dengan X ya. Sampai di sini penyelesaiannya sudah tepat atau sudah benar. Baik, persoalan berikutnya. Diketahui dy per dx itu sama dengan 2xy ditambah 3y kuadrat dibagi dengan x kuadrat ditambah 2xy. Nama persoalan seperti ini kita selesaikan dengan substitusi y sama dengan vx. Maka kita bisa tuliskan, berarti ini adalah v plus x dv per dx sama dengan, substitusikan y sama dengan vx. Maka ini 2x dikalikan dengan vx ditambah dengan 3 dikalikan dengan vx kuadrat dibagi dengan x kuadrat ditambah 2x dikali vx ya. Maka menjadi v dikali x dv per dx sama dengan, maka bisa saya tuliskan 2 vx kuadrat ditambah 3 v kuadrat x kuadrat dibagi dengan x kuadrat ditambah 2 vx kuadrat. Nah, bentuk seperti ini bisa kita sederhanakan lagi.
Ya, kita keluarkan x-nya, x kuadratnya. Di sini ada komponen x kuadrat semua, maka bisa kita keluarkan. Atau bisa saya tuliskan V ditambah X dV per dx ini sama dengan X kuadrat kita kalikan dengan 2V ditambah 3V kuadrat. Dibagi dengan X kuadrat dikalikan dengan 1 plus 2V. Maka X kuadratnya bisa kita coretkan. Ya, habis X kuadratnya. Sehingga kita operasikan lagi X dV per dx itu sama dengan di sini adalah 2V ditambah 3V kuadrat dibagi dengan 1 plus 2V. Maka kita kurangkan dengan V ya, yang dari ruas kirinya. V-nya kita kurangkan ke ruas kanan. Maka kita samakan penyebutnya ya untuk yang ruas kanan. Di sini harus sama-sama penyebutnya adalah 1 plus 2V. Ya, di sini 2V plus 3V kuadrat. Maka yang di bawah ini adalah kita kalikan dengan 1 plus 2V. 1 plus 2V dikali V, ya, maka sama dengan V. 1 plus 2V dikali V, maka sama dengan V plus 2V kuadrat. Ya. Sederhanakan lagi, maka saya bisa tuliskan X dV per dx sama dengan, ya, penyebutnya sudah sama-sama 1 plus 2V ya, maka ini berarti 2V ditambah 3V kuadrat dikurangin V dikurangin 2V kuadrat. Maka di sini bisa saya tuliskan X dV per dx itu sama dengan 1 plus 2V. 2V dikurangin V berarti tersisa V. 3V kuadrat dikurangin 2V kuadrat, maka tersisa adalah plus V kuadrat. Nah, ini bentuk persamaan seperti ini bisa kita selesaikan dengan pemisahan variabel ya. Sama seperti sebelumnya, variabel V sendiri, variabel X sendiri. Ya, misalkan variabel V-nya kita buat di sebelah kiri, maka di sini menjadi 1 plus 2V per V plus V kuadrat dV, berarti ini sama dengan 1 per X dx ya. Jadi tinggal kita lakukan operasi integral ya. Bagaimana penyelesaian integralnya? Untuk persoalan seperti ini bisa kita lakukan operasi integral biasa dengan permisalan. Maka di sini misal permisalan U ya, misalkan U sama dengan V plus V kuadrat. Maka DU turunannya ya, turunan DU per dV itu sama dengan V turunannya 1, kemudian V kuadrat turunannya adalah 2V. Ya. Maka tinggal disubstitusikan. Ya. Balik lagi ya, untuk menghitung integral ini ya, 1 plus 2V per V plus V kuadrat. Ya. Maka bisa saya tuliskan 1 plus 2V. 1 plus 2V itu sama dengan DU per dV, berarti DU per dV. Kemudian kita kalikan dengan di bawahnya V plus V kuadrat itu adalah U. Maka saya bisa buatkan adalah 1. Bisa saya tuliskan adalah 1 per U. Dikalikan dengan dV. Ya. Maka ini dV-nya habis. Tersisa adalah 1 per U DU. Kemudian yang ruas kanannya langsung aja ya kita operasikan. Ruas kanan ini sudah jelas berarti 1 per X itu adalah ln X plus C. Maka integral 1 per U DU adalah ln U itu sama dengan ln X plus C. Kita ketahui U tadi adalah apa? V plus V kuadrat. Maka ln V plus V kuadrat sama dengan ln X plus C. Ya, bisa kita selesaikan. Maka
Nah, sama seperti persoalan sebelumnya, ruas kiri ruas kanan sama-sama ln, maka bisa kita hilangkan ya, maka bisa saya tuliskan V plus V kuadrat ya. Kuadrat itu sama dengan E pangkat ln X plus C. Maka ini adalah V plus V kuadrat sama dengan E pangkat ln X dikalikan dengan E pangkat C. Ya, langsung aja substitusikan ya. V-nya, V itu berarti sama dengan apa? Y per X. Maka ini Y per X ditambah dengan Y per X kuadrat. Kemudian ini berarti tersisa adalah X-nya. Maka saya tuliskan X. E pangkat C ini adalah konstanta. Misalkan adalah C besar. Maka ini bisa disederhanakan lagi, bisa Y per X ditambah, berarti ini adalah bisa saya tuliskan Y kuadrat per X kuadrat ya sama dengan X dikali C. Atau kita samakan penyebutnya X kuadrat, berarti di sini adalah XY ditambah Y kuadrat sama dengan X dikali dengan C. Atau bisa saya tuliskan XY ditambah Y kuadrat itu sama dengan X pangkat 3 dikali dengan konstanta C. Maka ini adalah penyelesaian untuk persoalan yang ketiga. Selamat belajar. Terima kasih.